Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara untuk mengikuti pembelajaran dengan aplikasi G-School. Ya, langsung saja ketika anak-anak mendapat pelajaran, anak-anak akan mendapatkan informasi pada grup kelas masing-masing. Kemudian silakan anak-anak buka. Nah, di situ Bapak Ibu guru sudah memberikan link untuk memasuki aplikasi G-School, yaitu dengan alamat mtsdiy.gschool.net. Nah, tulisan yang berwarna biru itu silakan anak-anak tekan saja. Kemudian anak-anak akan diarahkan ke browser internet. Nah, itu tampilan awal dari aplikasi G-School. Nah, ketika anak-anak baru masuk awal, maka anak-anak perlu untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, silahkan lihat pada bagian bawah, ada tulisan daftar di sini. Anak-anak tekan. Nah, kemudian anak-anak mengisikan data diri dari anak-anak semuanya. Ya, diisi dari nama, ini misal saja, kemudian email, silahkan diisi dengan email yang anak-anak gunakan. Kemudian password, silahkan anak-anak buat password yang digunakan untuk aplikasi G-School ini. Bisa saja passwordnya itu berbeda dengan password email anak-anak masing-masing. Ya, kemudian silahkan diulangi kembali. Nah, kemudian silahkan ditekan daftar. Nah, ini karena saya sudah mendaftar di aplikasi G-School, maka sudah email, ada keterangan email sudah digunakan. Nah, kalau anak-anak belum mendaftar, nanti akan langsung menuju pada bagian login atau halaman masuk. Nah, pada halaman masuk seperti ini, tinggal anak-anak masukkan email yang tadi digunakan. Kemudian dimasukkan passwordnya. Nah, setelah itu tekan masuk. Ya, tekan masuk. Nah, ketika sudah masuk pada aplikasi G-School, di sini anak-anak tinggal mengikuti pelajaran yang ada. Nah, dilihat pada bagian atas, nah itu adalah gambar berbentuk lonceng dan juga ada tulisan keterangan satu tugas belum diikuti. Berarti itu adalah tugas yang anak-anak untuk perlu ikuti yang belum diikuti. Anak-anak tekan saja. Nah, kemudian langsung ditekan aja pada bagian kotak itu atau pada tulisan materi juga boleh. Nah, kemudian pada bagian ini, nah ini hanya bagian awal saja. Anak-anak lihat pada bagian bawah sebelah kanan ada ikuti, silahkan ditekan ikuti. Nah, kemudian setelah sudah diikuti, ya, anak-anak tekan pada layarnya saja. Ya, sebentar, kita kembali dulu. Ya, tadi yang terakhir, ya ini ya, kita ulangi. Nah, sampai anak-anak menemukan tulisan start. Nah, pada bagian start ini, anak-anak sudah mulai mempelajari materi-materi yang ada. Pada bagian atas itu ada nomor 1, kemudian garing 6 kecil. Itu artinya pada materi ini terdiri dari 6 topik pembahasan. Nah, cara mempelajarinya anak-anak tinggal membaca dari masing-masing materi yang ada. Nah, misalnya pada halaman pertama, anak-anak membaca materinya. Nah, kebetulan di sini baru pada bagian cover saja.
Nah, anak-anak baca materinya sampai bawah. Kalau di situ ada pendalaman, silahkan ditekan pendalaman. Nah, itu mungkin adalah tentang contoh soal atau yang lainnya. Kemudian, anak-anak beri keterangan apakah anak-anak paham terhadap materi pada lembar itu atau tidak. Nah, di situ di bagian bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau anak-anak itu paham atau sangat paham, jelas sekali, silahkan ditekan 5. Nah, itu ya. Nah, maka 5 tadi akan menjadi hijau dan juga langsung pindah ke halaman berikutnya. Kalau kurang paham 4, cukup paham 3, kurang paham 2, ya saya ulangi ya keterangannya. 5 itu sangat paham, 4 itu paham, 3 cukup paham, 2 itu kurang paham, dan 1 itu tidak paham. Nah, anak-anak tinggal tekan saja misalnya 5. Nah, langsung beralih ke halaman kedua. Anak-anak baca kembali materi yang ada di situ. Pendalamannya kalau ada silahkan ditekan. Nah, barangkali di atas itu ada video, boleh juga dilihat video yang ada di situ. Nah, kemudian anak-anak tekan lagi mungkin agak kurang paham. Nah, silahkan ditekan 4. Kemudian dibaca lagi materinya, ditekan keterangannya, ya, sampai pada halaman terakhir anak-anak baca juga, kemudian dikasih keterangan tadi. Nah, di sini adalah rekapan dari materi yang anak-anak sudah pelajari tadi. Nah, pada bagian kanan ada 5, 4 itu adalah pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah dibaca tadi. Kemudian silahkan kalau sudah selesai ditekan selesai. Nah, yakin untuk keluar dan kumpulkan jawaban? Oke. Nah, ketika sudah seperti itu berarti anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dalam aplikasi G-School ini. Nah, jadi anak-anak diharapkan bisa mengikuti materi sesuai dengan waktu yang ada. Karena kalau sudah lewat waktunya, anak-anak nanti sudah tidak bisa membuka dan mempelajari materi yang ada di situ. Nah, ini waktunya masih berjalan, sedang berlangsung. Nah, anak-anak buka kembali, maka masih bisa. Bahkan anak-anak mungkin merubah dari penilaian yang tadi, itu masih bisa. Tapi kalau nanti sudah lewat waktunya, nanti tidak bisa untuk membuka. Misalnya di sini ada materi yang belum diajarkan, dimulai waktunya ini 15 Juli jam 10.20 sampai jam 11. Kita tekan. Nah, dilihat. Nah, mungkin anak-anak hanya bisa melihat saja, tapi tidak bisa memberi keterangan pada bagian itu apakah paham atau tidaknya tadi. Kalau ini materi yang belum kita pelajari karena belum sesuai dengan waktunya, maka tidak bisa memberi keterangan. Ya, kalau jam yang sudah lewat atau pelajaran yang sudah lewat, di sini adalah 13 Juli, berarti sudah 2 hari yang lalu. Hari ini hari Kamis, 13 itu hari Selasa. Sudah lewat ya. Ketika kita buka, kita tekan. Nah, dia tidak bisa melihat atau mempelajari lagi. Hanya bisa melihat hasil dalam belajar kita saja. Ya, itu ya. Ini kembali lagi. Jadi itu seperti itu kita mengikuti materi yang ada. Nah, kalau anak-anak ingin melihat pada bagian yang lain dari aplikasi G-School ini, bisa dilihat pada bagian garis 3 di sebelah kanan kiri atas. Anak-anak silahkan ditekan. Itu adalah bisa dilihat My Class, berarti kelas yang anak-anak ikuti. Nah, ada beberapa kelas. Nah, kemudian ada ya itu ya. Kalau home berarti kembali kepada halaman depan. Nah, jadi anak ketika nanti ada tugas yang belum selesai atau masih perlu dipelajari, akan muncul pada bagian atas ada peringatan. Nah, silakan kemudian anak-anak bisa mengikuti pelajaran yang ada di situ. Ya, itu aja.
penjelasan dari saya. Semoga anak-anak bisa paham dan juga mengikuti materi pembelajaran setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.